Semuanya setiap hari Minggu biasa kita ada jawab-jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar di video ini sekarang di bawah. Oke, dari Abdul Mus. Mas Tama, apakah bagus trading setiap hari? Sebenarnya nggak ada yang harusin ya, mau kalian trading satu kali 1 bulan, satu kali 1 tahun, nggak ada yang harus gini harus gitu, nggak ada. Karena trading ini kan jual beli kan. Kapan terserah. Waktu ada market bagus, waktu nggak bagus, itu juga terserah kalian. Tapi kalau saya itu biasanya setiap hari ada. Kenapa ya? Saya trading ya, saya jualan. Saya jualan tiap hari. Kalau ada yang bagus, harga bagus saya beli. Harga udah naik saya jual. Simple gitu aja. Jadi tiap hari ya emang kesehariannya saya jual beli. Jadi harus ada. Oke, dari Bobardian, Mas, bener nggak 70-90% trader gagal yang sukses malah jadi mentor atau broker? Mendekati benar ya, tidak semua orang, karena gini, introducing broker jadi IB itu sangat-sangat menarik. Saya ditawari hampir semua broker udah nawarin jadi IB. Kenapa kok IB ini menarik? Karena IB ini yang bawa teman-teman. Jadi teman-teman ini loh pakai broker ini, pakai link saya, itu namanya IB. Jadi ketika mereka ngeklik daftar pakai link tersebut, referral lah intinya, affiliate, itu si yang bawa itu dapat. Biasanya satu lotnya itu dapat kalau di Indonesia paling ya dapat di 3-5 dolar. Kalau di luar saya pernah ditawarin sampai di 10 dolar per lot. Kita contohkan aja ya 5 dolar ya, yang tengah-tengahnya lah. 5 dolar per lot. Saya biasanya pakai lot itu 0,1 sehari, paling ya 1-2 lot lah biasanya. Ya kita coba 1 lot per hari, 1 orang. 1 lot berarti dia dapat 5 dolar atau sekitaran di 70.000 per orang, 5 dolar. Contoh dia bawa ada di 1.000 orang pakai akunnya dia, berarti 5 kali 500, 5.000, sekitaran di 70 jutaan per hari. Makanya ada beberapa influencer yang sampai ngontak saya, influencer gede juga, nggak mau jadi IB broker ini, pendapatannya gede lu kan. Nggak pak, saya cukup ini. Kenapa kok kayak gitu? Kalau emang beneran trader, saya itu trading udah lama ya. Jadi keseharian ya emang trading. Teman-teman di sekolah trading juga semuanya trading. Mereka dapat uang tambahan banyak banget dari trading karena fokusnya di situ. Oke, dari Noval Prasetyo, saya pernah naikin 250.000 jadi 10 juta, tapi karena serakah langsung loss karena target kecil. Sekarang target kecil tapi konsisten. Ya. 200.000 jadi 10 juta, mantap. Ini full margin lah. Jadi keberuntungan itu nggak selalu bakalan ada, kayak nggak selalu akan ada terus menerus. Orang full margin itu berharap kan beruntung dia untuk dapat kebenarannya. Apakah bakalan selalu dapat? Enggak juga. Contoh nih 250 berharap gak usah 10 juta. 250 berharap menjadi 1 juta aja. Nah, dia mendapatkan berapa persen? 250%. Itu bisa juga berarti 250.000-nya itu hilang. Jadi contoh, Anda pengen mendapatkan 1 kali profit, berarti Anda berani meresikokan 1 kali modal. Jadi high risk balik lagi ke high reward. Nah, kalau dari 250 dari 10 juta kemudian langsung loss habis semua, ya wajar. Ya wajar, sangat-sangat wajar sekali karena resikonya terlalu besar. Gitu aja. Dari Nyo Imanis, Mas, saya sering kena SL tipis kalau harga malah balik ke TP, cara hindarinya gimana? Ini klasik nih. Jadi kalau contoh teman-teman itu ada market structure ya, tung. Wah, ada retest pak, saya langsung entry di sini. SL saya tipis banget di sini. TP-nya di sini pak. Wow. Ini entry, ini SL. Keren kan? Ada kan yang seperti ini. Boleh-boleh aja, tapi ini bakalan sering terkena SL pasti. Tetapi ketika kena TP itu gede gitu. Contoh ini 1:5 kan. Ketika terkena SL 3 kali atau 4 kali aja lah. Kemudian 1 kali terkena TP, ini udah ke cover, udah untung 1% kasihan. Karena SL-nya tipis, TP-nya besar. Tapi apakah teman-teman ini sabar kena SL terus-menerus? Nah, itu yang nggak ditahui orang-orang. Karena win rate-nya bakalan agak kecil daripada teman-teman itu 1:2, 1:1, itu bakalan lebih kecil.
Nah, yang kalian lihat di sosial media yang SL-nya kecil, TP-nya besar, yaitu yang di-sharing mungkin yang profit aja. Yang pas terkena TP, yang terkena SL 40 kali itu nggak kelihatan biasanya. Jadi hati-hati ya, gitu. Oke, dari Sri Wahyu, Mas saya pakai metode breakout biasanya nunggu break aja tapi sering kena fake out. Tipsnya, oke, tipsnya breakout. Breakout di sini kalau pengen simple aja, balik lagi ke market structure. Nanti saya bikinin ini aja ya. Nanti saya bakalan bikinin masterclassnya aja. Jadi modulnya biar gampang. Kalau dilihat kan breakout ini sebenarnya kalau kita lihat ada pergerakan kecil-kecil, kemudian satu candle panjang. Ini dinamakan momentum candle biasanya, satu candle panjang. Dimana di sini tuh nge-break. Nah, ketika ada candle panjang seperti ini indikasi untuk lebih tinggi lagi sebenarnya. Gas saja. Tapi kalau dia breaknya itu cuma ini kita tarik, kemudian break cuma segini doang, ini balik biasanya balik. Jadi hati-hati, bedain mana yang ada momentumnya, mana yang nggak ada momentumnya ketika break. Jadi kita harus bedain. Kalau ada break sangat-sangat tinggi kayak gini, more likely bakalan lanjut naik. Ada kok Mas yang saya lihat ini langsung balik lagi, ada, tapi berapa persen gitu loh. Makanya tidak selalu bakalan naik, ya mungkin di 70%-an, tapi lumayan kan win rate 70%, bisa digunain. Oke, dari Liu Kang, Mas pertama saya pernah modal 23 juta jadi 560 juta, mantap dalam 4 bulan. Lalu MC sip, oke, cara atur psikologinya ya, ini balik lagi tadi 23 juta jadi 560. Ini ada dua hal yang perlu kita pertegas ya. Yang satu, 23 jadi 560 keren, resikonya kebesaran, yes, apalagi 4 bulan, berapa ratus persen itu 1 bulan, keren. Yang kedua, ini yang bahaya. Kenapa? Karena ketika kita itu udah naikin lot, udah dapat profit gede, kita dapat profit kecil, itu biasanya nggak nyaman. Pengen balik lagi kayak dulu. Saya dulu loh bisa dapat 560, padahal itu hanya luck saja. Jadi kalau saran sih mending, kalau saya ya, saya balikin lagi ya. Ini kekayaan saya. Oke. Saya bakalan taruh 10% dari kekayaan untuk trade. Untuk trade. Nah, dari sini saya bakalan dapat biasanya itu per bulan itu 10% sampai di 15%, biasanya lebih. Kalau kemarin itu di pas market lagi turun drastis itu hampir berapa ratus. Tapi ya biasanya itu per hari. Kalau ini per bulan. Maksud saya biasanya itu saya dapatnya di sini. Kalau di rata-rata dalam 1 tahun itu biasanya dapatnya di 10. Kan kadang-kadang dapat 10. Sehari itu biasanya dapat 2%, 3%, 5%, minus kan gitu. Kalau di rata-rata biasanya 10. Tapi waktu ada anomali kayak kemarin gold Junam sangat-sangat tinggi, ya itu biasanya dapat banyak. Tapi rata-rata ada 10. Nah, ini 10% per bulan dari porsi yang segini gedenya. Jadi aman, teman-teman masih bisa makan, minum, kemudian liburan mungkin, investasi, kemudian dana darurat, dan ini buat trading. Jadi tenang, karena kita pakai leverage loh ya, bukan spot. Kalau kita pakai leverage, dananya nggak usah gede-gede. Yang penting dirasa cukup buat kitanya. Thank you.